Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, selamat bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Di kesempatan ini, di video pertama saya akan membahas ikatan pi dan ikatan sigma terlebih dahulu sebagai pengantar sebelum kita masuk ke materi stereokimia. Lebih baik diawali dengan ikatan pi dan ikatan sigma dulu sebagai pengantar. Di sini saya menggunakan PPT dari Ibu Anita Fibonacci, yang mana Ibu Anita Fibonacci ini referensi rujukannya adalah buku McMurray. Ya, teman-teman mungkin ada yang menggunakan buku McMurray juga, dosen pengampunya. Nah, sebelum masuk ke ikatan pi dan ikatan sigma, teman-teman sudah belajar tentang orbital kan? Ya, coba kita review dulu, review secara singkat. Nah, nanti biasanya gini, teman-teman. Pertanyaannya itu berupa seperti ini. Hitung ikatan sigma dan pi yang ada di senyawa ini. Ikatan pi-nya berapa, ikatan sigmanya berapa. Nah, nanti di akhir video nanti saya kasih tips-tipsnya. Juga biasanya ada muncul soal seperti ini di UAS nanti. Tentukan orbital dari senyawa ini. Orbital tiap atomnya. Ini orbital apa, ini orbital apa, yang ini orbitalnya apa. Nah, ini orbital hibrida. Ya, ada orbital sp, sp2, sp3. Yang mana? Ya, nanti ada juga tipsnya di akhir video. Oke, kita review ulang lagi terkait dengan orbital ya. Nah, ini orbital S, teman-teman. Jadi orbital itu ada S, P, D ya. Orbital S dia bulat gini. Kalau P dia seperti cuping ya. Dan ini ada 3, X, Y, Z. Bukan, ini X, Z, Y. Orbital P yang X itu dia horizontal. Kalau Z dia vertikal. Ya, Z itu vertikal. Kalau Y dia ke arah depan, ke arah kita, ke arah pembaca. Nah, bayangan aja ini sumbu X ini kan seperti lantai nih. Sumbu Z ini seperti tiang dan sumbu Y ini seperti lantai satunya yang menghadap ke kita. Nah, kemudian ada orbital D. Ya, orbital D ini kayak bunga dia. Apa sih orbital itu sebenarnya apa sih gitu kan? Kok ada bulat-bulat? Nah, jadi orbital tuh tempat kebolehjadian ditemukannya elektron. Karena kita tahu kan kalau atom itu elektron-elektronnya selalu berputar. Dan kita tidak bisa menentukan di mana letak persisnya elektron itu, karena elektron itu terus berpindah-pindah, berputar-putar. Contoh ringannya kayak gini. Di suatu lapangan, ya kan? Misalnya di tengah-tengahnya tuh ada proton. Nah, di sekelilingnya tuh ada elektron. Nah, ada anak-anak berlari, ada 10 anak berlari mengelilingi inti lapangan itu, berlari-lari. Kadang kan rapet mereka berlari-lari, kadang juga berenggang-renggang, kadang rapet lagi, kadang renggang lagi, muter-muter itu. Nah, begitu juga dengan elektron. Ternyata ada tempat ditemukannya tuh jumlah elektron yang banyak. Kebolehjadian ditemukannya elektron namanya orbital. Ya, sederhananya kita sebut sebagai kamar lah. Kamarnya elektron lah gitu kan. Ruangnya elektron lah. Jadi di sini bisa diisi elektron gitu, pasangan elektron, dan dia bisa membentuk ikatan dengan cara bagaimana membentuk ikatannya? Overlap atau tumpang tindih begitu. Jadi sesama orbital S ya, ini orbital S sama P dia bisa berikatan. Ya. Nama ikatannya SP gitu. Orbital S dengan orbital P. Oke. Nah, ini ya, prinsip ketidakpastian Heisenberg. Jadi elektron tuh dia berputar-putar dan tidak tentu lokasinya di mana. Sampai sekarang belum tahu letak elektron yang pasti itu di mana. Hanya kemungkinan ditemukannya elektron saja. Nah, jadilah disebut orbital itu tadi. Ini diisi oleh elektron. Gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya ikatan itu adalah menurut ikatan valensi ya. Kalau ikatan kovalen itu sebenarnya tumpang tindih antara orbital suatu atom aja. Jadi kayak gini, tumpang tindih aja. Nah, ini sebenarnya ikatan teman-teman. Orbitalnya tumpang tindih nih, kan?
separuh satu, separuh satu gitu. Nanti ini berikatan elektron dengan elektron valensinya. Lalu bagaimana dengan karbon gitu kan? Karbon kan ada 4 elektron valensi kan? Nah, ini karbon. Karbon ada 4 elektron valensi. Nah, karbon itu dia orbitalnya P. Loh, kok bisa P? Kita lihat lagi konfigurasinya dari karbon ya. Karbon kalau dikonfigurasikan 1s2, 2s2, 2p2. Ya enggak? Ya kan? Nomor atomnya kan 6 nih. Elektronnya juga 6 nih. 1 2 3 4 5 6. Bener? Sekarang elektron valensinya berapa? Elektron valensi di kulit terluar. Ya, di kulit terluar itu ini ya, 1 2 3 4. Nah, berarti ada 4 elektron terluarnya yang bisa berikatan dengan atom lain. Tapi karbon itu dia tidak bukan menggunakan orbitalnya, tapi dia menggunakan orbital hibrida. Nah, apa sih orbital hibrida itu? Nah, biasanya nanti ditanyakan di soal UAS biasanya. Tentukan orbital hibrida dari masing-masing atom di bawah ini. C, ini orbitalnya apa gitu. sp2. Mengapa sp2? Mengapa ini orbitalnya sp3? Nah, nanti kita akan belajar itu sebentar lagi. Oke, pertama ini ada CH4 nih guys, CH4. Nah, CH4 itu orbitalnya apa sih gitu. Nanti ada pertanyaan kayak gitu, nanti teman-teman bisa jawab. Nah, caranya gimana? Teman-teman buat dulu konfigurasinya dari atom C ya. Gambar CH4 itu gini. Nah, kayak gini. Nah, ini kan yang garis tebal itu menghadap ke kita, yang garis putus-putus itu menghadap ke belakang. Di papan tulis lah. Ibaratnya kalau papan tulis, yang putus-putus ini dia di belakang papan tulis. Kalau yang tebal ini dia menghadap ke kita. Terus yang ini di samping, yang ini di atas atau di samping ya gitu. Gitu teman-teman. Dan antara ikatannya ini sudutnya membentuk 109,5. Nah, ini bentuknya tetrahedral. sp3. sp3 itu bentuk geometrinya tetrahedral. Nah, ini perlu dicatat teman-teman. Ya, dicatat ya. Sebentar. Hibridisasi orbital sp itu bentuk geometrinya linear. Hibridisasi sp2 bentuknya adalah segitiga planar. sp3 bentuk geometrinya adalah tetrahedral. Ya. Nah, ini kalau misalnya ketinggalan nanti di pause saja videonya, nanti diulang lagi di mana kata-kata yang masih dibingungkan. Nah, ini kelebihan dari video ya. Kita bisa men-skip atau memundurkannya. Men-skip boleh karena banyak iklannya mungkin. Ya, boleh aja. Tapi di sini saya nggak ngasih iklan kok, santai. Karena nggak ada sponsornya. Oke, balik lagi teman-teman. Ini bentuknya tetrahedral. Biasanya pertanyaan gini, tentukan orbital hibrida dari atom C ini, ya. Nah, bagaimana? Nah, balik lagi ke sini. Kita tulis dulu konfigurasinya teman-teman. Konfigurasi dari C ya, itu kan nomor atomnya 6. 1s2, di sini 1s2. 2s2, 2p2, ya kan? Masing-masing diisi ya. 2 elektron, di sini 1 1. Nah, kemudian di sini kan kosong nih. Ini kan px, py, pz. Ya kan? px, py, pz. Yang terisi ini baru sendirian. Nah, yang ini sudah berpasangan, sudah berikatan. Yang ini orbitalnya masih jomblo nih. Gimana nih caranya? Nah, caranya untuk membentuk CH4 kan ada 4 hidrogen. Nah, ini baru tersedia 2 ruang ya, baru tersedia 2 ruang untuk berpasangan. Oleh karena itu, elektron yang di sini tuh terpromosikan ya. Terpromosikan di PZ. Nah, sehingga masing-masing ruangnya itu terisi oleh 1 elektron untuk berpasangan nanti dengan atom H. Elektron di atom H, hidrogen, ya kan? Nah, ini bisa diisi 1H, 2H, 3H dan 4H. Jadi ada 4 hidrogen nanti yang berikatan ya. Nah, di sini yang berikatan ini sudah 2. Kalau ada pulpen ini saya sudah kasih ini
Nah ini ya, ini kan terisi sudah nih, juga terisi oleh H, terisi oleh H. Oke, sekarang sudah punya pasangannya, jadi sudah tidak jomblo lagi. Nah ini adalah sp3 teman-teman ya, ini orbital sp3. Dan orbital sp3 itu ternyata ada 4. Dulu ketika SMA saya mikirnya, oh berarti kalau sudah terbentuk orbital hibrida gini, dia satu aja berarti. Ternyata tidak. Ternyata ini orbital hibrida sp3, 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 sp3. Berarti ada 4 orbital sp3-nya. Ini ya. Nah, ini atom karbon, di sini atom hidrogen yang mengisi tadi kan. Nah, ini sp3 teman-teman. sp3, 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 sp3. Gitu. Ya. Karena ikatannya tunggal kan membentuk tetrahedral. Nah, maka dia hibridanya sp3. Gitu ya. Lalu ini kenapa sih energinya, ini kan tingkat energi nih. Nah, S itu kan energinya lebih rendah daripada P. Namun ketika dia membentuk hibrida, ya orbital hibrida gini, energinya tuh setara antara S sama P, X, P, Y, P, Z itu dia setara energinya, sehingga bisa diisi dengan elektron dari hidrogen gitu. Nah ini keunikan dari orbital hibrida itu energinya setara gitu. Oke, sekarang bisa menjawab kan kalau CH4 itu mengapa dia sp3? Ya karena dia terisi di sini. Ada 4, 1, 2, 3, 4 dari atom hidrogen. S, ini S kan, P, 3. Nah, terisi semuanya nih, sudah berpasangan. Gitu kan? Oke, sekarang bagaimana kalau etana? Ya. Etena maksudnya. Nah ini teman-teman. Jadi kan orbital hibrida sp3 ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Nah, antara C dengan C, ini juga orbital sp3 kan ini. Nah, antara C dengan C itu membentuk sp3 dengan sp3. Di sini sp3, di sini sp3. Gambar jelasnya itu kayak gini. Nah, ini. Di sini kan sp3, di sini sp3. Dia membentuk ikatan. Nah, inilah yang disebut ikatan sigma, teman-teman. Nah, dicatat ya. Ini adalah ikatan sigma. Yaitu antara orbital yang overlap. Kalau saya ibaratkan orbital yang tumpang tindih ini disebut ikatan sigma ini seperti kita tuh berjabat tangan, ya. Jadi ikatan sigma itu lebih kuat dibandingkan ikatan pi. Ikatan sigma lebih kuat dibandingkan ikatan pi dalam hal ikatannya loh. Dalam hal ikatannya, dalam hal tumpang tindihnya. Karena ini dia langsung berpegangan tangan, langsung terjadi kontak fisik gitu loh. Ya kan? Misalnya saya dan kamu, iya kamu gitu. Berpegangan tangan, maka itu akan lebih sulit dilepaskan ketimbang dengan ikatan pi. Ikatan pi itu lemah, ya. Ikatan pi itu lemah. Contohnya seperti ini. Nah, ini ikatan sigma, teman-teman. Terjadi tumpang tindih. Sedangkan ikatan pi dia antara orbital kosong saja. Dia hanya sisi-sisinya saja yang tumpang tindih. Jadi ada kemungkinan untuk putus lebih mudah dibandingkan sigma. Sigma ini kuat ikatannya, ya. Nah, ibaratnya ini kalau ikatan pi ini saya dan kamu cuman sebatas tatap mata saja gitu. Hanya sebatas perasaan suka dan suka saja. Tidak ada ikatan seperti pegangan tangan gini, ikatan tali pernikahan gini kan kuat banget. Kalau ini masih pacaran lah, masih dekat PDKT lah, di ikatannya lemah gitu, ikatan pi-nya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi bisa membedakan ikatan pi ya. Ikatan pi itu bentuknya kayak gini. Kalau ikatan sigma tuh dia nempel ya, kepala dengan kepala atau tangan dengan tangan gini. Oke, teman-teman. Lanjut. Yang sp2 ya. Nah, ini antara orbital sp3 dengan S, ini kan atom H ini kan S nih. Terbentuk ikatan sp3 dan S. Nah, kalau atom H itu kan S, bulat kan, dia cuma menyimpan satu elektron kan. Nah, dia bisa juga overlap, tumpang tindih. Nah, ini orbital sp3, ini orbital S. Jadi ikatannya sp3 S. Kalau C dengan C, sp3 sp3 gitu ikatannya. Nanti kalian bisa menentukan sudah berarti ya.
kalau ada pertanyaan UAS nanti, tentukan orbital ikatannya yang terjadi. C dengan C itu orbitalnya apa? sp3 sp3. H dengan C sp3s. Gitu, gitu aja. Lalu bagaimana dengan Ethena? Ya, Ethena nih. Orbitalnya apa? sp2. Loh, kok bisa sp2? Kita cek lagi dengan cara dikonfigurasikan. C, 1s2, 2s2, 2p2, ya kan? Ini px, py. PZ-nya masih kosong, maka kita harus promosikan biar semuanya masing-masing ada 4 kamar yang bisa diisi oleh 4 elektron. Tapi ternyata, teman-teman ya, ini kenapa ini ada ininya? Ya, oke. Ternyata di sini nih kalau Ethena ya, atom C ini dia mengikat 3 elektron ya. Kalau di CH4 kan 4H. Kalau di sini elektronnya 1 2 3. Berarti yang ruang ini hanya terisi 3 saja, teman-teman. Terisi 3 saja. Ya. Karena apa? Karena ada 3 elektron di sini yang mengikat di C. 1 2 3. Ya kan? Nggak ada lagi H-nya nih. Ya, hanya ada elektron P di sini. Ya. Berarti akan diisi di sini berpasangan 1 2 3. Gitu, teman-teman ya. Nah, ini adalah elektron yang tidak berpasangan atau disebut orbital P kosong ya. Nah, jadi di sini tuh ada sebenarnya tuh ada orbital, teman-teman. Orbital P. Nah, di C ini juga ada orbital P yang kosong, teman-teman. Dan ada elektron 1 ini yang nggak punya pasangan, teman-teman. Jadi diisi 1 elektron. Nah, yang ini kan C-nya juga sama tuh. Punya 1 kayak gini juga nih. Isi 1. Nah, inilah ikatan Pi itu, teman-teman. Ini ikatan Pi. Antara sisi dengan sisi. Kalau yang ini ada ikatan P, sp2. Dia berikatan juga. Membentuk ikatan sigma. Jadi ini salah satunya adalah ikatan sigma, salah satunya adalah ikatan pi, ya kan? Ini ikatan sigma nih, 1, 2, 3. Ada 3 ikatan sigma, ya kan? 1, 2, 3. Dan ada 1 elektron pi. Ikatan pi mana? Yang ikatan rangkap ini. Nah, jadi sudah bisa ini ya, memprediksi. Ini kan sp2 nih, teman-teman. Ini S, ini p2. Iya enggak? sp2 kan ini. Dan sp2-nya tuh ada 3, 1, 2, 3. Nih, kita lihat ya, ini sp2, 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 ya kan? Ini sp2, sp2, sp2. Ada 3 sp2-nya. Dan bentuk sp2 itu adalah trigonal planar atau segitiga datar. Kayak gini. Aduh, gimana ya? Ini nggak bisa dibuat nulis nih. Kayak gini, segitiga planar nih. Ya, segitiga datar. Kan segitiga bentuknya, sp2. Nah, jadi bisa menentukan ya. Ini orbitalnya apa? Atom C. sp2. Nah, gitu ya. Oke, bagaimana kalau dia etuna, alkuna? Oke, sebelum itu juga kita bisa lihat di sini. sp2-nya tadi ada 3 kan? sp2, sp2, sp2. Dan ini adalah orbital kosongnya diisi oleh 1 elektron tadi yang dari sini, ya kan? Ini elektron pi-nya. Nanti kan ini kan berikatan dengan temannya kan? Berikatan dengan temannya satunya yang C tadi tuh. Berikatan. Nah, inilah ikatan pi itu tadi. Ini ikatan sigma. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke etuna. Ternyata kita lihat etuna. Apakah dia SP, SP2 atau SP3 gitu. Sama langkahnya. Pertama-tama teman-teman bikin dulu konfigurasi dari C ya. 1s2, 2s2, 2p2. Nah, biar terisi sama-sama 1, maka ini 1 elektronnya terpromosi di sini ya. Terpromosi sehingga masing-masing ruangannya berisi 1 elektron sehingga bisa diisi. Dan ternyata C ini dia mengikat 2 atom ya kan? 2 atom nih kan, di samping kiri sama samping kanannya masing-masing 1 elektron, 1 1. Berarti hanya mengikat 2 aja, hanya terisi 2 di sini. Di sini 1, di sini 1, ada 2 aja. Oleh karena itu, dia orbitalnya sp. sp. Berarti orbital hibridianya adalah sp. Gitu ya teman-teman ya. Orbital sp-nya ada berapa? Ada 2. Ya kan? Orbital sp ada 2, ini dan ini.
bukan satu ya orbitalnya digabung gitu, enggak ya. Nah ini ya orbital sp, ini orbital sp, dia berikatan sigma, ini orbital s, ini orbital sp, berarti ikatannya sp dengan s. Lalu sisa-sisanya ini kan kosong nih, orbital p kosong, itu membentuk ikatan pi. Jadi ikatan pi nya itu ada 2 dan ikatan sigmanya ada 1 kalau dia rangkap 3. Oke, bisa dipahami? Nah, ini adalah orbital p yang kosong, dia akan membentuk ikatan pi. Oke ya. Jadi bisa disimpulkan teman-teman. Jadi kesimpulannya begini. Nah, ini mohon dicatat, ini tips dari saya bahwa kalau dia rangkap 3, orbitalnya sp. Kalau dia rangkap 2, orbitalnya sp2. Kalau rangkap 1, orbital hibridanya adalah sp3. Nah, itu sudah sangat umum sekali. Ya. Ditanyakan atom C-nya. Orbitalnya apa? sp3 atau sp2 atau sp. Lihat, ini rangkap 3. Oh, berarti dia orbitalnya sp. Nah, ini rangkap 2. C-nya rangkap 2. Berarti dia orbital hibridanya adalah sp2. Nah, otomatis. Kalau disuruh jelaskan dengan menggunakan konfigurasi, ya udah begini aja konfigurasinya. Ini kan sp2 diisi masing-masing 1 elektron, 1 elektron, 1 elektron dari H, dari atom H sama C ini. Kan 3 kan, sp2 kan ini kan. Lalu yang ikatan tunggal ini adalah orbital hibridanya sp3. Gitu. Simpelnya gitu. sp3, 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 sp3 karena dia tunggal. C dengan C-nya kan sp3, sp3. C dengan H sp3s. Ya kan? Ditanya nanti tentukan masing-masing ikatannya, orbitalnya yang berikatan. Ini dikasih panah ya. Nah, ini sp3 dengan S. Dengan S. Gitu. Ini sp3 dengan S. Ini sp3 dengan S. Ini sp3 dengan sp3. Gitu ya. Nah, nanti dicatat itu tips dan triknya. Simpelnya adalah kalau dia rangkap 2 sp2, rangkap 1 sp3, rangkap 3 sp. Udah. Gitu doang. Nah, sekarang kita nanti muncul pertanyaan kayak gini di UAS misalnya. Nah, kayak gini teman-teman. Tentukan jumlah berapa ikatan sigma dan berapa ikatan pi-nya. Nah, saya mau ngasih tips yang kedua. Kalau misalnya teman-teman dapat soal kayak gini ya, teman-teman menentukan ikatan pi atau ikatan sigmanya begini. Setiap ikatan itu wajib atau mesti satu ikatan sigma. Ya. Mau ikatan rangkap itu wajib memiliki satu ikatan sigma. Tidak kurang, tidak lebih. Sisanya adalah ikatan pi. Saya ulangi lagi. Dalam ikatan rangkap, wajib atau mesti mengandung satu ikatan sigma. Tidak kurang, tidak lebih. Satu saja ikatan sigma. Sisanya adalah ikatan pi. Berarti, nah ini kan ikatan pi. Ini ikatan pi. Ikatan pi lagi. Ini ikatan sigma, ini ikatan sigma. Nah, ini ada rangkap. Nah, kalau ada rangkap itu pasti mengandung satu ikatan sigma. Berarti ikatan sigma ini satu, ini juga satu, gitu teman-teman. Berarti ikatan sigmanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 ikatan sigma. 5 ikatan sigma. Dan ada berapa pi? Nah, ini kan satu ikatan pi-nya. Nah, ini ada 2 ikatan pi. 1, 2. Berarti totalnya ikatan pi-nya ada 3. Iya kan? 1, 2, 3. Berarti ada 3 ikatan pi. Gampang ya, teman-teman ya. Nah, ada juga soal gini, tentukan. Nah, berarti kan ini ada ikatan sigmanya berapa? Ikatan sigma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9 ikatan sigma. Ikatan pi-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Itu ada 4 ikatan pi. Oke, teman-teman bisa kerjakan ini. Ini orbitalnya apa? Silakan teman-teman kerjakan, dan ikatan sigmanya berapa, ikatan pi-nya berapa, dan tentukan orbital masing-masing. Tanya ya, ini sp3 dengan s ya, tentukan sendiri nanti berlatih ya. Nah, ini rangkap 2, berarti dia sp2. Nggak ada rangkap 3 kan? Kalau ada rangkap 3 berarti sp gitu. Silakan teman-teman kerjakan, nanti kirim ke WA nanti sebagai latihan saja. Dan teman-teman bagi yang masih bingung, silakan ditanyakan juga di WA, kita diskusi di sana, karena keterbatasan kita tidak bisa diskusi tanya jawab secara langsung gitu. Dan ya tidak apa-apa, silakan. Dan juga mungkin ada teman-teman yang masih bingung, bisa di pause dulu videonya dan bisa di skip atau di ulang lagi videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut ke video berikutnya di materi stereokimia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.